warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih SOP untuk melakukan pengisian CPO. Yang kedua adalah bagaimana cara pengisian CPO. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara melakukan pengisian CPO, kita tarik dulu sedikit bagaimana prosedur untuk melakukan pengisian CPO. CPO adalah salah satu minyak nabati yang dihasilkan oleh kelapa sawit dengan cara melakukan ekstraksi atau pengepresan. Bagaimana SOP-nya untuk melakukan pengisian CPO? Untuk melakukan pengisian CPO itu melibatkan 5 tim sekaligus, baik itu security, kerani timbangan, pengawas timbangan, kerani produksi, dan laboratorium. Jadi bagaimana SOP-nya? Yang pertama adalah pihak security melakukan pengecekan di area kabin, terutama adalah di tangki mobil itu. Layak atau tidakkah mobil itu untuk melakukan pengisian CPO? Setelah dianggap layak oleh security, maka security akan mengarahkan mobil CPO untuk melakukan penimbangan. Dengan catatan, mobil CPO itu berada di posisi timbangan yang tepat, yaitu tidak melewati batas yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kerani timbangan. Mereka menginput semua informasi atau data ke dalam sebuah sistem, baik itu nama supir, nomor SIM, DO, tujuan, dan sebagainya. Yang terpenting adalah kerani timbangan itu melakukan pengecekan tara mobil saat menimbang dengan tara sebelumnya, sama atau tidak. Jika taranya itu naik, kerani timbangan wajib melaporkan kepada pengawas timbangan dengan tujuan agar pengawas timbangan melakukan pengecekan apa sebenarnya penyebab tara mobil itu tersebut naik. Maka diceklah, baik itu dalam kabinnya, dan mencari info apa sih sebenarnya penyebabnya. Terkadang tara mobil itu naik karena baru mengganti ban, maka dia berbeda dengan tara-tara sebelumnya. Setelah pengawas timbangan melakukan pengecekan terhadap mobil tangki CPO dan tidak ditemukan apapun, maka pengawas timbangan memberi instruksi untuk menyelesaikan penginputan oleh kerani timbangan. Maka tim security
menginstruksikan kepada mobil CPU untuk melakukan pengisian minyak. Dan selanjutnya ditunggu oleh keranji produksi. Maka dilakukanlah pengisian CPU sesuai kapasitas mobil itu. Dengan catatan, sebelum melakukan pengisian CPU ke dalam tangki tersebut, keranji produksi mengambil sedikit sampel dengan tujuan adalah untuk dilakukan analisa oleh laboratorium. Laboratorium akan melakukan pengecekan layak atau tidakkah CPU ini dikirim kepada konsumen, baik itu kadar air, kotoran, maupun asamnya, dengan tujuan layak atau tidakkah produk ini dikirim ke konsumen. Maka itulah garis besar untuk melakukan pengisian CPU. Jadi bagaimana cara pengisian CPU? Untuk melakukan pengisian CPU yang perlu diperhatikan adalah temperatur suhu pada minyak CPU itu tersendiri. Baik itu suhu minyaknya, asamnya, kadar kotorannya, dan kadar airnya. Jika sudah benar, tepat, sesuai yang sudah ditentukan, maka dibenarkan untuk melakukan pengisian CPU. Yang perlu diingat adalah setelah kita selesai melakukan pengisian CPU, keranji produksi harus memasang locis, yaitu salah satu alat pengaman untuk melindungi produk yang untuk dikirim. Jadi keranji produksi memberikan info kepada pihak timbangan untuk melakukan pencatatan nomor locis awal sampai nomor locis akhir kepada keranji timbangan, dengan tujuan agar mereka mencatat semua jumlah locis yang ada. Maka dengan ini selesailah pengisian CPU, mulai dari SOP-nya dan pengisiannya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.